sebetulnya siapa saja sih Pak yang boleh dan tidak boleh menjadi Panwascam? Memperhatikan itu yang kebijakan kita, nilainya itu tidak jauh-jauh amat. Data kami justru banyak juga yang daftar. Bawaslu provinsi nilainya tidak diumumkan. Kecuali yang bersangkutan tahu nilainya. Yang bersangkutan tahu nilainya berapa. Itu. Alasannya adalah yang ranking 7 ini yang masuk ke ranking 6. Yang bersangkutan lolos Panwascam sekarang atau sampai di mana? Silakan laporkan kalau merasa dirugikan, nanti Bawaslu RI kan bisa pantau dari sini. Ada peserta yang nilainya rendah dinyatakan lulus, tetapi yang lebih tinggi justru dinyatakan gagal. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Bawaslu. Bagaimana kabarnya sahabat Bawaslu semua yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Ya, mudah-mudahan sahabat Bawaslu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat tentunya. Ya, senang sekali sahabat Bawaslu kita bisa bertemu kembali di podcast Bawaslu RI dengan saya Putri Setia Utami. Dan di podcast ini kita tentunya akan membahas segala hal yang terkait dengan dunia kepemiluan dan pengawasan pemilu, dan tentunya kita akan terus menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan di sini di tengah-tengah kita sudah hadir seseorang yang amat sangat spesial, yang amat sangat istimewa. Beliau merupakan salah satu petinggi di Bawaslu, salah satu komisioner Bawaslu RI. Nah, tentunya sahabat Bawaslu semua pasti sudah menunggu-nunggu kehadiran beliau di podcast Bawaslu. Kira-kira siapa ya sahabat Bawaslu? Tentunya sahabat Bawaslu sudah penasaran kan, karena di sini ada di Bawaslu ada 5 orang komisioner. Ya, mari kita sambut Bapak Herwin Jeffler Yelsa Malonda. Yeay. Untuk saya nggak salah sebut ya sahabat Bawaslu karena namanya cukup panjang. Beliau merupakan anggota Bawaslu Republik Indonesia. Ya, kita beri aplaus dulu untuk Pak Herwin yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak, senang sekali Bapak bisa menyempatkan waktu untuk mampir ke podcast Bawaslu di tengah jadwal Bapak yang cukup padat ya Pak ya, dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami kedatangan tamu spesial yaitu Bapak, dan ini juga merupakan kebanggaan tersendiri untuk saya karena saya bisa berbicara secara langsung dengan Bapak, bisa berbincang-bincang, mengobrol langsung dengan Bapak secara empat mata ya Pak ya. Sebelumnya saya punya pantun nih Pak buat Bapak. Coba saya dengar dulu. Suara lantang saat berdebat, sejenak rehat minum obat. Cakep. Selamat datang Bapak pejabat, semoga sehat dan makin hebat. Ya. Mantap, mantap. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Baik. Baik ya. Tadi Bapak sempat kedengaran suaranya masih bindeng Saya sih ya Pak memang ya? agak flu ini. Mungkin kecapean ya. Capeannya Pak ya, banyak sekali aktivitasnya Pak ya, sangat padat Jadi ya Pak suaranya udah agak jadwalnya. lain nih. Mungkin sahabat Bawaslu di sini semua sudah mengenal siapa Pak Herwin begitu ya, tapi mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri kembali gitu kepada sahabat Bawaslu semuanya supaya lebih mengenal Bapak, lebih akrab, lebih dekat, lebih sayang gitu dengan Bapak. Gitu ya. Mungkin dari nama Bapak yang cukup panjang ya Pak ya, sehingga mungkin kalau misalkan ada acara agak bingung juga nih mau menyebutnya, menyingkatnya seperti apa begitu ya Pak ya. Terus juga mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit background pendidikan Bapak, pengalaman organisasi atau pengalaman kerja, atau bahkan hobi Bapak juga bisa Bapak ceritakan, Bapak sampaikan. Oke, terima kasih. Sebenarnya nama saya disingkat saja. Ya. Nama kedua dan ketiga disingkat saja. Jeffler Yelsa saja disingkat saja J dan H. Ya. Supaya nggak ini belepotan. Sebenarnya di website Bawaslu sudah menyebutkan terkait dengan profil saya.
Kalau saya sih di pemilu ya kebetulan saya berangkat dari penyelenggara pemilu tingkat kabupaten. Saya pernah jadi Panwas kabupaten, pernah jadi KPU, walaupun hanya 4 tahun, kemudian balik lagi ke Bawaslu Provinsi, itu 2 periode, dan saat ini ya terpilih sebagai salah satu anggota Bawaslu Republik Indonesia. Itu sih ya, itu ya, Pak, terkait ya? dengan pengalaman kepemiluan saya. Kalau untuk divisinya Pak, apakah dari awal menjadi Panwas, pernah ya Pak ya jadi Panwas ya, kemudian jadi komisioner Bawaslu di kabupaten kota, kemudian provinsi, itu divisinya tetap sama atau berbeda-beda? Dulu sih Pak? dulu kan sebenarnya ketika Panwas, saya lupa ya dulu kalau masih panitia pengawas, setahu saya kalau waktu di zaman waktu saya masih menjabat tidak ada pembagian divisi yang jelas. Cuma ketika saya KPU dulu kan saya pernah divisi teknis, saya pernah divisi hukum. Yang mulai ada pembagian yang tegas itu ketika masuk Bawaslu Provinsi. Saya memang di Bawaslu Provinsi pertama, di periode pertama saya divisi hukum dan pelanggaran. Sekaligus jadi ketua, kemudian di periode kedua saya ketua sekaligus divisi SDM organisasi. Itu juga yang sekarang di Bawaslu, saya dipercayakan teman-teman mengampu divisi SDM organisasi sekaligus dengan Diklat. Itu pengalaman saya mengampu divisi yang ada di lembaga penyelenggara pemilu. Dan tentunya Bapak menjabat pada posisi yang levelnya berbeda-beda ya Pak ya, dan naik terus gitu levelnya dari kabupaten kota, kemudian provinsi, dan sekarang RI. Tentunya itu pasti banyak tantangan-tantangan tersendiri yang Bapak alami. Nah, boleh cerita sedikit nggak sih Pak, tantangan apa saja yang menurut Bapak cukup berat dan bagaimana cara Bapak menyikapinya? Apalagi tadi Bapak sebutkan ada divisi yang berbeda gitu ya yang Bapak tangani. Penyelenggara pemilu kan sebenarnya salah tantangan terbesar adalah dia mengimplementasikan regulasi. Apa yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan itu. Kadangkala ketentuan perundang-undangan itu kita harus mengatur atau mengimplementasikan secara teknis. Kita seringkali menemukan ada ketentuan yang perlu kita atur lagi, lebih teknis, yang justru membuat kita harus berpikir lebih keras. Apalagi implementasi terkait dengan realita di lapangan yang perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena ketentuan itu kan dia harus dikonekkan dengan realita. Kan tidak selamanya apa yang diatur itu sama persis dengan yang ada di lapangan. Ya itulah memang asikan tersendiri bagi seorang penyelenggara pemilu. Ya itu kadang-kala yang membuat penyelenggara pemilu dianggap tidak tepat mengambil keputusan. Nah itu ya memang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, tantangan komunikasi. Komunikasi antar penyelenggara pemilu atau sesama. Karena itu kan kita tidak bekerja sendiri, bekerja bersama, kolektif kolegial, baik jumlah anggota 3, jumlah anggota 5, itu harus menyamakan persepsi tentang ketentuan regulasi. Bisa saja kan perspektif itu berbeda satu sama lain dalam pengambilan keputusan. Apalagi pengambilan keputusan untuk memilih orang. Memilih orang dengan perspektif yang berbeda, dengan kualitas yang berbeda yang harus diperhatikan bersama-sama. Nah ini yang memang tantangan tersendiri, sambil juga memang kita harus menginformasikan apa yang telah kita lakukan ke publik. Memberikan informasi untuk meningkatkan kepercayaan publik. Kredibilitas publik itu harus kita wujudkan dengan kerja-kerja kita. Itu tantangan yang sangat berat harus dilakukan melalui kerja-kerja kita di lapangan maupun di tugas-tugas kita di kelembagaan kita. Termasuk juga ya tadi membangun hubungan dengan sekretariat. Karena biar bagaimanapun sekretariat adalah sistem di kelembagaan yang nantinya akan menjadi fasilitator.
Tidak bisa komisioner, ketua dan anggota bekerja sendiri. Itu harus dimotivasi dan dikoordinir sekretariat harus bekerja. Yang memang bisa saja sekretariat itu kan sudah ada lebih dulu dari komisionernya. Yang ada kalanya terkesan ada sekretariat menganggap komisioner itu anak kos karena dia hanya ada setiap 5 tahun dan itu harus ada butuh penyesuaian. Dan itu tantangan sendiri ya harus kita lakukan. Yang paling penting pengambilan yang keputusan adalah pengambilan keputusan yang paling penting. Pengambilan keputusan dan manajemen konflik. Di dalam yang paling penting jangan sampai justru penyelenggara pemilu tidak bisa melaksanakan tugas hanya menyelesaikan konflik sendiri. Padahal tugas berat di lapangan yang sangat penting untuk dilakukan. Bagaimana dia bisa menyelesaikan tugas. Misalnya sebagai KPU, dia bisa menyelesaikan tugas secara teknis, dan sebagai Bawaslu, dia bisa mengawasi. Menyelesaikan tugas-tugas pengawasan, kalau ada laporan, dia bisa menyelesaikan tugas pelaporan, ada sengketa, dia bisa melakukan semua sengketa. Yang juga bisa bersama-sama dengan teman-teman yang ada, secara kolektif kolegial, bisa menghasilkan apa yang menjadi tugas, pimpinan, dan kewajiban yang bersangkutan. Iya. Jadi itu ya Pak ya, yang menjadi tantangan tersendiri ya Pak ya. Dan sekarang Bapak itu sedang memegang divisi apa ya Pak? Boleh cerita tentang divisi yang saat ini sedang Bapak pimpin? Saya ini kan, saya ini ya, sudah agak ini. Saya ini lagi divisi sumber daya manusia, organisasi, dan diklat. Ya. Itu sebenarnya kan pertama ada 3 pokok SDM. SDM itu kan melakukan rekrutmen. Kalau di RI kan berarti kita rekrutmen Bawaslu Provinsi, Bawaslu Perintah Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwas Pemilu Luar Negeri. Kemudian kita melakukan monitoring evaluasi untuk rekrutmen Panwas itu karena itu kewenangan jajaran di bawah. Kemudian untuk SDM dia melakukan pembinaan, jadi kewenangan kita yang tadi seluruh jajaran Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota, Panwas Pemilu Luar Negeri, sekaligus juga nantinya dia akan melakukan yang namanya sistem penilaian kinerja jajaran, baik untuk aparatur pengawas pemilu maupun aparatur sekretariat. Termasuk juga nantinya kita sih sebenarnya SDM organisasi itu sudah ada di peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilu. Kemudian kalau organisasi kan berbicara tentang reformasi birokrasi, berbicara tentang anggaran, berbicara tentang bagaimana peningkatan akuntabilitas kelembagaan. Kemudian kalau terkait dengan diklat, kita sih berupaya nantinya seluruh kegiatan-kegiatan itu harus terstandar. Kemudian BIMTEK, pelatihan, harus ada jaminan mutu untuk itu. Jadi seputar situ tugas daripada ini, dan nantinya juga secara kelembagaan kita berupaya Bawaslu akan menjadi divisi ini akan menjadi dapur kebijakan, mengolah dapur kebijakan, apakah itu model-model pengawasan, model-model pelatihan yang nantinya akan disalurkan kepada divisi teknis supaya menjadi kebijakan-kebijakan teknis yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan pimpinan yang lain. Itu tugas dari divisi SDM Organisasi dan Diklat. Jadi seluruh rekrutmen itu ada di divisi SDM Diklat ya Pak ya? Termasuk Panwascam juga ya? Panwascam itu kalau rekrutmen teknis sih tidak. Oh, tidak. Kita hanya mau paling mengeluarkan pedoman teknisnya. Oh gitu. Pedoman teknis. Tapi rekrutmennya itu kewenangan kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Kota. Oh iya ya. Nah untuk Panwascam ini kan Pak sifatnya ad hoc ya Pak ya? Iya. Sifatnya ad hoc. Nah sebetulnya kenapa sih Pak perlu dibentuk Panwascam begitu? Kenapa enggak staf-staf di Bawaslu Kabupaten Kota atau provinsi saja lah yang melakukan tugas-tugas dari Panwascam ini begitu? Sebenarnya begini, pengawasan, pertanyaannya adalah kenapa perlu pengawasan pemilu kan? Iya. Pengawasan pemilu ini kan diperlukan pertama untuk memastikan terkait dengan integritas penyelenggaraan pemilu. Untuk memastikan integritas penyelenggaraan pemilu itu, yang kedua itu agar supaya nantinya proses penyelenggaraan pemilu itu sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Yang ketiga, setiap tahapan penyelenggaraan pemilu itu harus dipastikan bahwa itu sudah terlaksana dengan baik. Nah, tahapan penyelenggaraan pemilu itu kan dia dilaksanakan sampai ke tingkat desa kelurahan. Malah di hari H pemungutan suara itu sampai ke tingkat TPS. Nah, jajaran pengawasan kita kan itu memang harus ada di sampai tingkat di bawah. Nah, untuk itu struktur pengawasan pemilu ya memang harus sampai ke tingkat di bawah, apalagi di tingkat Panas kecamatan. Ya karena banyak ya Pak ya Banyak. kecamatan. Nah, Panas kecamatan ini yang memang diperlukan kalau dari struktur organisasi Bawaslu, Panas kecamatan itu berada di tingkat di bawah. Walaupun di bawah situ ada kelurahan desa dan bekas TPS. Kenapa di bawah? Karena di situ ada ketua, anggota, dan sekretariat. Kalau di bawah itu kan tidak ada lagi. Kalau teman-teman KPU ada PPS, ada KPPS, ada ketua sekretaris. Kalau di kita hanya di tingkat Panas kecamatan. Nah, itu memang diperlukan untuk mengorganisir pengawasan di tingkat kecamatan. Dia akan membantu Bawaslu kabupaten kota. Yang nantinya Bawaslu kabupaten kota akan mengorganisir. Jadi kita secara berjenjang akan mempunyai tugas-tugas pengawasan. Walaupun mirip sih secara kewenangan agak mirip, tapi kewenangan secara struktural agak berbeda. Apalagi yang permanen itu dia full power di kabupaten kota. Dia akan contoh agak berbeda dengan kabupaten kota. Untuk penanganan pelanggaran tidak pidana dia ada di kabupaten kota, kecamatan tidak ada. Jadi memang untuk pencarian data di lapangan ya Pak ya. Data karena dia dekat Panas kecamatan, dia akan nantinya mengorganisir teman-teman Panas kecamatan yang nantinya Panas kecamatan akan mengorganisir Panas kelurahan desa yang nantinya kita akan bentuk 1 atau 2 bulan ke depan, apakah Desember atau nanti di bulan Januari 2023, dan di hari H pemungutan suara akan mengorganisir pengawas TPS untuk melakukan pengawasan di wilayah masing-masing. Nah, oleh karena itu dia posisinya sangat strategis. Tapi tetap di bawah kontrol Bawaslu kabupaten kota yang lembaga permanen yang ada di jajaran kita. Kemudian untuk jangka waktu pembentukannya itu kan Pak, Panwascam 1 bulan sebelum tahapan dan maksimal 2 bulan ya setelah berjalannya tahapan. Nah itu kenapa Pak dibuat seperti itu? Apa yang mendasarinya? Ya sebenarnya kan perintah undang-undang. Mungkin ada pertimbangan lain juga. Dia kan sebenarnya begini. Sebenarnya kan dia kalau ikut aturan 1 bulan sebelum tahapan. Dia sebenarnya dibentuk sudah lama sebenarnya. Harus diakui sebenarnya sudah lama. Kalau sebelum tahapan sebenarnya yang 12 Juni kemarin. Cuma kan memang kenapa dia agak terlambat kita bentuk, justru ini sudah terlambat. Cuma karena persoalan anggaran kita. Karena anggaran kita persoalan anggaran, sehingga kita memang harus bentuk. Kemudian persoalan anggaran, di kebijakan anggaran kita kan, jajaran kita ini kan bekerja berbasis kinerja. Kalau kita bentuk, orang itu bekerja, itu dibayar, dia bekerja apa? Kalau mereka dibentuk kemarin, kan nggak tahu Panasnya bekerja apa. Ini pun mereka nantinya akan bekerja ketika dilantik besok atau lusa. Mereka akan membantu teman-teman kawan-kawan Bawaslu kabupaten kota untuk melakukan pengawasan verifikasi faktual partai politik yang akan jadi peserta pemilu. Dan yang kedua terkait dengan pengawasan nantinya untuk pemutahiran daftar pemilih. Jadi 2 yang akan lakukan. Yang ketiga, yang nantinya akan mencoba membantu kewenangan untuk pengawasan nantinya kalau diberikan kewenangan, kalau ada laporan, itu terkait dengan rekrutmen panitia pemilihan kecamatan. Itu yang dibentuk. Jadi memang kita berupaya pembentukannya sebelum teman-teman PPK dibentuk. Nah itu sebenarnya alasannya atas perintah undang-undang. Sebenarnya bentuknya sudah agak lama. Cuma kita agak kemari karena terkait dengan anggaran dan kemudian pemikirannya terkait dengan kinerja. Dia ketika dibentuk harus tahu dia kerjanya apa. Dan sekarang waktunya
menurut Bawaslu waktunya tepat untuk dibentuk karena dia sudah tahu akan bekerja sebagai apa, bentuknya kerjanya apa, sudah tahu. Ya, dan saat ini dalam rangka persiapan pengawasan pemilu untuk pemilu tahun 2024 ya Pak ya, Bawaslu itu kan telah melakukan seleksi Panwascam ya Pak, sudah selesai ya Pak ya. Iya, pengumuman sudah dilakukan kemarin dan hari ini sampai 2 hari ke depan akan dilakukan pelantikan ya Pak ya, dilakukan pelantikan untuk Panwascam. Nah, namun walaupun sudah selesai nih Pak rekrutmennya, tapi saya dengar begitu ya berdasarkan data juga banyak isu-isu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Bawaslu, entah itu di media sosial atau di layanan pengaduan itu banyak hal-hal tentang rekrutmen Panwascam ini yang masih dipertanyakan begitu Pak. Nah, itulah sebabnya mengapa di episode podcast kita kali ini kita akan membahas, mengupas secara tuntas begitu ya Pak ya, bagaimana seluk-beluk berjalannya rekrutmen Panwascam ini agar tidak lagi muncul pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Bawaslu begitu. Biar kita bisa fokus untuk mempersiapkan pengawasan pemilu saja di tahun 2024 gitu. Tidak ada lagi gejolak-gejolak atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Jadi mungkin kita akan mulai dari saat ini sudah ada berapa jumlah kecamatan yang sudah melakukan seleksi Panwascam Pak? Sekarang kan karena pemilu nasional seluruh kecamatan. Seluruh kecamatan yang data di kita kan 7.000 di data di kita ya. Iya. Mudah-mudahan tidak keliru saya 7.257 jumlah kecamatan. Kalau setiap kecamatan kan 3 orang. 3 orang berarti 21.771 orang yang data di kita. Yang mungkin kita akan koordinasikan lagi karena jangan sampai ada kecamatan-kecamatan pemekaran. Kita lagi minta provinsi untuk ini. Tapi di data di kita untuk saat ini untuk itu terkait dengan jumlah kecamatan yang kita sementara lakukan perekrutan. Kalau ada terkait dengan pemekaran ya mungkin itu kita akan sesuaikan kemudian. Bisa disesuaikan lagi ya Pak. Dan untuk masa kerjanya sendiri Panwascam itu berapa lama ya Pak? Dan tugas-tugas dari Panwascam itu apa saja? Kalau sekarang mereka dibentukan, sekarang kan dilantik itu berarti kalau dihitung kan dilantik. Ya kan tidak bisa dihitung bulan Oktober, berarti November 2022. Mulai efektifnya ya Pak ya? Efektifnya kan hitung dia kan untuk pemilu. Iya. Untuk pemilu dia nantinya kan pemilu ini akan beririsan dengan pemilihan. Iya. Kita sudah keluar peraturan Bawaslu nomor 4 2022 tentang perubahan ketiga peraturan Bawaslu nomor 19 2017 tentang pembentukan, penggantian dan penetapan penggantian antar waktu untuk ini termasuk Panwascam. Itu sebenarnya mengatakan begini. Terkait dengan irisan, mereka itu bisa saja Panas Pemilu akan bertugas kalau memenuhi syarat akan jadi Panas Pilkada kalau memenuhi syarat. Nah kalau hitung-hitung waktunya ini November 2022, kalau dia nantinya memenuhi syarat, dia bisa saja nanti akan bertugas kan pemilu itu kalau dihitung kan 14 Februari 2024. Iya. Kemudian Oktober itu kan tahapan terakhir untuk Pilpres. Arti kan kalau November 2004 terhitung 2 tahun. Sekaligus November itu direncanakan Pilkada, berarti 2 tahun. Kalau tadi dihitung sampai 2 bulan berarti sekitaran 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan masa kerjanya ya. Kalau memang diperpanjang sepanjang memenuhi syarat untuk Pilkada. Berarti tanpa rekrutmen ulang lagi ya Pak? Tanpa langsung. Betul, tapi ini kita akan lakukan asesmen. Bawaslu Kabupaten Kota akan lakukan asesmen karena di peraturan evaluasi. Panjang masih memenuhi syarat. Karena mereka kan dilantik sekarang sebagai Panwas Kecamatan untuk pemilu. Nanti ada proses asesmen atau proses evaluasi nanti setelah selesai melakukan tugas untuk pemilu untuk Pilkada. Ya lalu kalau kerja-kerjanya itu apa saja Pak dari Panwascam? Tugas-tugasnya apa saja? Dia sih tugas pokok dan core bisnisnya adalah tadi mengawasi tahapan pemilu, kemudian nantinya dia
kalau menangani pelanggaran, kemudian nantinya dia akan mendapatkan delegasi dari Bawaslu Kabupaten Kota untuk menangani sengketa antar peserta pemilu. Kemudian dia mengawasi netralitas ASN atau TNI Polri di tingkat kecamatan, melakukan proses-proses pengawasan setiap tahapan pemilu. Intinya di situ, melakukan tugas yang diperintahkan oleh undang-undang. Jadi setiap tahapan mereka berperan ya Pak? Iya. Gitu. Dan dengan beban kerja yang seperti itu, sebenarnya kalau boleh tahu berapa sih Pak honor untuk Panwas Cam? Itu. Apakah di bawah UMR atau? Itu pertanyaan penting sekali. Sebuah paradoks. UMR di provinsi berapa sekarang? Dua aja. Jadi sih sebenarnya kan ini kalau pakai ukuran DKI berapa ya? DKI 3 juta ya? Sebenarnya sih begini. Sebenarnya kan kalau ada keputusan SBML, standar biaya keputusan dari Menteri Keuangan kan untuk ketua 2,2 juta, untuk anggota 1,9 juta. Jadi disesuaikan UMR ini. Ada yang memang rendah dibandingkan UMR, ada yang memang lebih tinggi sesuai UMR masing-masing. Kan ada yang 2,2, ada 1,9. Kepala sekretariat ada 1,550. Baru ada untuk staf non PNS 1.550.000. Jadi memang bervariasi kalau dibandingkan dengan UMR. Ada UMR, ada yang di bawah UMR, ada yang di atas UMR, bervariasi. Walaupun kalau dipikir di bawah UMR, justru data kami justru banyak juga yang daftar. Secara ini yang daftar 147.000 se-Indonesia. Padahal yang dibutuhkan hanya 21.000. Banyak juga ya Pak yang mendaftar. Iya juga. Berapa persen ya itu? Iya. Secara nasional. Itu kalau bagi yang daerah-daerah yang UMR-nya lebih tinggi dari yang tadi, yang standar biayanya, honornya. Nah kalau untuk jumlah anggota Panwasnya itu sendiri Pak, setiap kecamatan itu ada berapa ya? 3 orang. Dia dibantu oleh 3 orang. Kemudian nanti dibantu oleh sekretariat. Sekretariat itu kan dibantu oleh 3 orang tenaga teknis. Kemudian ada 2 orang bisa diambil dari PNS untuk sebagai kepala sekretariat dan semacam bendahara atau kita sebut pemegang uang muka. Itu. Kalau komposisinya Pak, dan juga bagaimana afirmasi keterwakilan perempuan? Dia tetap 30% bahasanya di situ. Di pedoman kita sudah kita sampaikan untuk keterwakilan perempuan, supaya memperhatikan keterwakilan perempuan dari setiap rekrutmen. Jadi keterwakilan perempuan itu wajib Pak, hal yang wajib harus ada. Kita sih berharap di setiap rekrutmen memperhatikan keterwakilan perempuan. Ini contohnya kita kan membuka kesempatan pertama disosialisasi agar supaya nantinya Bawaslu Kabupaten Kota memberikan prioritas untuk sosialisasi ke lembaga-lembaga perempuan. Yang kedua, seandainya dalam sebuah pendaftaran, walaupun di pendaftaran satu kecamatan sudah tercapai 2 kali kebutuhan, misalnya kan kebutuhannya 6 orang. Sebenarnya kan sudah bisa lanjut untuk proses selanjutnya, tapi di situ tidak ada perempuan, 2 orang, maka diperpanjang. Itu kebijakan kita. Dan kalau misalkan dalam rekrutmen itu hanya ada 1 orang perempuan nih Pak yang mendaftar, kemudian nilainya rendah, apakah itu akan tetap diloloskan atau memperhatikan itu yang kebijakan kita, nilainya itu tidak jauh-jauh amat. Tidak jauh amat dan laki-laki. Jangan juga, kalau sangat jauh kan agak repot juga. Karena juga kan kita juga kan berbasis nilai. Memperhatikan itu kan bahasanya itu tidak sangat terlalu jomplang. Misalnya begini, nilainya misalnya untuk menentukan 6 orang kan, menentukan 6 orang untuk masuk ke 6 besar. Misalnya tidak ada perempuan. Di ranking 6.
Ranking 6 itu nilai 60. Ranking 7 nilai 59, perempuan. Maka kebijakannya yang ranking 7 ini yang masuk ke ranking 6 kebijakannya. Jangan ranking nilai 50 masuk ke, padahal di bawah di atas itu ada banyak sekali orang. Nah, itu memperhatikan, harus dikhawatirkan ya Pak ya. Itu banyak sekali yang harus dilewatkan. Itu memperhatikan itu dengan alasan ini. Jadi ada nilai-nilai yang harus ada rasionalisasi. Ya. Rasionalisasi yang terkait dengan memperhatikan itu. Ya, jangan sampai jauh dari standar. Jangan jauh sekali. Jauh dari sekali yang memang harus kita, karena bisa juga diprotes kan ya, kenapa terlalu jauh. Gitu. Walaupun kita harus akui bahwa afirmatif ini harus kita perhatikan. Gitu. Dan saya berharap itu juga. Tapi kalau nilai agak jauh kan agak susah juga. Gitu. Dan sebetulnya siapa saja sih Pak yang boleh dan tidak boleh menjadi Panwascam? Apakah aparat desa atau BPD itu bisa menjadi Panwascam juga atau? Di perintah undang-undang kan sebenarnya sudah ada. Dia jabatan ini sebenarnya jabatan pemerintahan. Sebenarnya kan ada banyak sekali polemik terkait ini. Kita sudah mengeluarkan kebijakan. Kebijakan itu sebenarnya kan begini sederhana. Kami sudah mendiskusikan ke Bawaslu kabupaten kota melalui provinsi. Ketika menimbulkan polemik terkait dengan interpretasi, kan bilang awal tadi tantangan penyelenggara pemilu kan ketika menginterpretasi regulasi. Nah ini sebenarnya apa yang dilakukan? Dia harus koordinasi dengan lembaga terkait. Apa itu pemerintah? Karena itu misalnya begini, apakah itu aparat desa pemerintah? Nah silakan koordinasi ke aparat desa yang masing-masing. Contoh BPD. BPD itu ada kasus baru-baru. Kan pemberhentian misalnya di Bengkulu. Panwascam di Bengkulu. Yang bersangkutan BPD. Akhirnya dia menggugat sampai Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membatalkan keputusan teman-teman Bawaslu di Bengkulu. Saya dikirimi keputusan terkait dengan itu. Jadi memang sebenarnya kita, itu ya tantangan dari penyelenggara pemilu. Kita harus melakukan koordinasi ke masing-masing pemerintahan dikala kita belum terlalu jelas. Tadi kan terkait dengan aparat desa dan sebagainya. Memang kita pertama kalau aparat desa kami menegaskan bahwa itu apakah itu bagian dari pengataan jabatan pemerintah. Kan syarat untuk menjadi pengawas pemilu adalah dia itu boleh menjadi asal dia mengundurkan diri. Sebenarnya kan dia bisa asal dia mengundurkan diri sebagai, atau diberhentikan sementara dia mungkin. Bisa saja. Untuk itu kan dia harus dikoordinasikan. Dia koordinasikan untuk dia mengundurkan diri. Nah, cuma yang tadi BPD kan sebenarnya kasusnya kemarin dia melakukan gugatan. Nah, itu yang paling penting dilakukan koordinasi dengan pemerintah. Kasusnya apa? Kalau dia akan bilang apakah dia akan berhenti sementara atau nonaktif atau bentuk yang bagaimana, itu yang bentuk-bentuk koordinasi yang sesuatu yang perlu, karena ada bahasa-bahasa yang itu Bawaslu kan sudah mengeluarkan semua pedoman untuk dipedomani oleh teman-teman Bawaslu kabupaten kota. Kemudian ini banyak pertanyaan dari sahabat Bawaslu nih Pak, kita bisa lihat di layar televisi, di layar TV. Nah ini tadi sepertinya sudah kita bahas ya Pak ya, dengan beban Panwascam yang cukup berat. Nah, ini honornya ada yang di bawah kisaran 1,9. Di bawah UMR. Kemudian ini juga tadi, ini yang sedang kita bahas ini ya Pak ya. Nih, makanya kita munculkan pertanyaan itu karena ditanyakan oleh sahabat Bawaslu di media sosial. Tadi, bolehkah aparat desa dan BPD menjadi Panwascam? Ini tadi udah kita bahas ya Pak ya. Nah, ini untuk kelulusan. Kenapa ketika selesai CAT tidak langsung diumumkan nilainya Pak? Seperti halnya CAT di CPNS mungkin ya Pak ya. Di rekrutmen CPNS itu kan setelah tes, setelah seleksi, kemudian nilainya langsung diumumkan sehingga peserta bisa melihat langsung hasilnya dan juga hasil nilai dari saingannya gitu. Kenapa di rekrutmen Panwascam ini tidak seperti itu Pak? Gini, ini sama seperti seleksi Bawaslu provinsi. Bawaslu provinsi nilainya tidak diumumkan.
kecuali yang bersangkutan tahu nilainya. Yang bersangkutan tahu nilainya berapa. Itu. Alasannya adalah kita ini informasi dikecualikan, kita menghargai privasi orang. Kita nggak mau nilai kemampuan dia diketahui oleh orang lain. Itu pertama. Kedua, nilai ini sebenarnya dia dipergunakan lagi untuk rekam nilai selanjutnya. Dia akan digunakan untuk rekam nilai selanjutnya. Dia akan dinilai dengan rekam wawancara. Jadi tidak berdiri sendiri nilai tertulis yang nantinya akan menggunakan kelulusan. Jadi ada fungsi juga untuk itu. Jadi tertulis akan digabungkan 40% digabungkan dengan nilai wawancara akan mengangkat kelulusan. Kalau wawancara itu 60%. Itu sama dengan proses seleksi Bawaslu provinsi. Itu pilihan. Dan itu ada di keputusan Bawaslu informasi. Ada ketentuannya ya Pak ya? Ketentuannya turun dari RI ya, berarti ya, bukan inisiatif dari provinsi atau Anda ada di pedoman itu kita sudah sampaikan. Dan itu kan yang apalagi yang terkait dengan online. Kita sih sebenarnya tes online yang servernya di provinsi. Yang bersangkutan bisa lihat sebenarnya nilai. Termasuk juga siapa saja bisa lihat sebenarnya. Itu kan. Tapi kan sebenarnya ini kita khawatirkan ini persoalan privasi orang. Ini kan sepanjang yang bersangkutan protes kan kemampuan yang bersangkutan ini. Ini kan sudah ada terkait dengan keterbukaan informasi publik, itu persoalannya. Ya, kecuali memang dari awal di peraturan Bawaslu kita sudah nyatakan bahwa ini wajib kita ketahui, wajib seluruh publik ketahui bahwa nilai seluruhnya akan diketahui ini. Cuma ini kan belum jadi keputusan Bawaslu secara keseluruhan. Jadi yang bersangkutan tahu nilainya. Untuk itu. Bersangkutan ya, saja kan dia setelah selesai gitu ya? CAT kan, atau di kita pakai Sokratif, dia tahu nilainya, kan keluar nilainya berapa. Sama juga dengan tes kemarin di Bawaslu provinsi. Itu. Jadi bukan cuma sekedar Panwascam, Bawaslu provinsi juga sama seperti itu ya. Kemudian Pak, untuk kriteria kelulusan dari tes CAT itu apakah murni skor atau ada pertimbangan lain Pak? Karena ada juga pertanyaan yang muncul dari peserta bahwa ada peserta yang nilainya rendah dinyatakan lulus, tetapi yang lebih tinggi justru dinyatakan gagal. Itu bagaimana Pak? Nggak ada, setahu saya tidak ada ini. Dia hanya 6 besar. Kecuali begini, saya perempuan. Kecuali ya tadi, cuma tadi 6 kan dia sekarang CAT kan, CAT 6 langsung di scoring, bukan scoring, langsung masuk rankingan 6 besar. Itu tanggung jawab provinsi, tapi dipantau oleh RI. Nah, kecuali yang tadi, misalnya tidak ada perempuan, masuk di ranking 7, ranking 8, tapi nilainya tidak terlalu jauh, nah, itu dipertimbangkan dibuat berita acara. Kecuali itu, di luar itu tidak ada kebijakan khusus. Karena itu yang tadi bahasanya, memperhatikan keterbukaan perempuan. Itu implementasinya. Di luar itu tidak boleh mengutak-atik. Kalau ketahuan, siapa yang melakukan itu silakan siap-siap bertanggung jawab untuk itu. Baik yang mengutak-atik nilai tanpa argumentasi alasan yang jelas. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Ya, di sini ada pertanyaan yang muncul juga nih Pak, ada statement yang muncul bahwa transparan hasil nilai CAT peserta calon Panwascam melalui website Bawaslu RI, maka patut diduga Bawaslu Kabupaten akan mengubah hasil nilai CAT sesuai selera oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian tidak ada ranking atau nilai CAT yang ditampilkan. Apakah ini inisiatif? Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak yang ini ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang muncul, statement yang muncul juga. Yang heran dengan peraturan informasi seleksi pengawas pemilu atau pemilihan ad hoc yang dikecualikan. Kenapa dibuat dikecualikan? Sebetulnya mau transparan atau tidak? Kalau sistem perekrutannya seperti ini, saya tidak yakin pemilu 2024 juga berjalan dengan baik. Nah, bagaimana mau yakin pemilu akan berjalan dengan baik jika pemilihan pengawasnya tingkat kecamatan saja seperti ini? Jadi bagaimana Pak, Bapak menanggapi statement seperti ini? Itu yang saya katakan dari awal kan,
nilainya tetap ada di server provinsi sampai sekarang. Iya. Silakan aja terkait ini kan. Apa namanya? Kalau malah sih kalau mau diperiksa ada terkait dengan itu, tidak ada. Kalau ada yang mau merubah, silakan laporkan. Kalau merasa dirugikan, nanti Bawaslu akhirnya kan bisa pantau dari sini, kan di server di masing-masing provinsi. Itu yang pertimbangan kita secara nasional. Jadi kan sistemnya kan itu di server provinsi, semua nilai itu dia kalau mau main dia harus melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan kabupaten kota, banyak sekali. Itu nilainya diserahkan ke kabupaten kota, dan kabupaten yang punya kewenangan menetapkan 6 besar, itu pun 6 besar dia harus lihat mana 6 besar yang ada di nilainya itu langsung ditetapkan. Kecuali begini, kecuali ada, bisa saja kan terjadi nilai ranking 6 ada lebih dari 1 orang, bisa kan? Maka dia harus putuskannya cara bagaimana? Pertama, seandainya di 1 dan 5 tidak ada perempuan, maka dia harus putuskan perempuan. Itu afirmatif. Kedua, kalau sudah ada perempuan, maka dia masuk ada standar pengalaman pemilu, ada terkait dengan itu. Atau bisa saja di 6 besar itu ranking 1 nilainya misalnya 80. Iya. Tapi yang mencapai 80 itu ada 10 orang, bisa kan? Iya. Maka caranya bagaimana? Kembali ke tadi. Prioritasnya perempuan, baru perempuan diprioritaskan. Baru pengalaman pemilu diprioritaskan. Jadi memang ada catatan-catatan terkait dengan merasa terkait itu. Cuma kabupaten kota ada ini, dan nilainya ada di kabupaten kota seluruh terkait dengan. Memang kita tidak akan informasikan tadi keterbukaan informasi publik itu, kita menghargai privasi orang, informasi pribadi yang tidak bisa disampaikan. Persoalannya begini, kalau dia orang protes, dia mendapat nilai di bawah, itu yang persoalannya. Kecuali memang nanti bisa saja ke berikut ada peraturan Bawaslu yang kita akan sampaikan atau di kepanduan, wah ini akan diumumkan secara umum. Nggak apa-apa, tapi kan memang kebijakan Bawaslu itu sudah di Bawaslu provinsi juga dilakukan dari awal, karena kita konsisten dengan peraturan Bawaslu sendiri dari awal sudah lakukan, dan itu akan kita lakukan terus, bukan cuma sekedar Panwaslu kecamatan. Dan kalau ada yang mau pantau ada perubahan, silakan saja, kita tetap ada di data kok. Ada data untuk itu. Yang penting tinggal lihat aja begitu. Lihat aja situ, jangan sampai ini. Dia tinggal lihat data, apakah ada perubahan hasil untuk itu. Nah, kemudian ini Pak, kenapa sih perekrutan Panwascam ini dilakukan di hotel begitu? Apakah itu tidak sama saja seperti melakukan pemborosan anggaran? Kenapa tidak dilakukan di kantor Bawaslu-nya atau di aula pemerintah seperti itu, Pak? Oh, mungkin yang wawancara ya. Ya memang pertama ya itu. Pertama anggaran tersedia untuk itu. Kedua itu mungkin perlu konsentrasi kawan-kawan Bawaslu kabupaten kota. Karena ya memang kan mereka wawancara itu sesuai pedoman kita 30 menit sampai 1 jam untuk 1 orang. Bisa dibayangkan itu, mereka harus ada konsentrasi untuk itu. Dan memang di kita memang fasilitasnya memang harus diakui tidak terlalu memadai di tingkat kantor untuk itu. Mungkin untuk Bawaslu RI juga kan tidak melakukan wawancara fit and proper test di kantor. Kita menjadikan tempat ini di hotel untuk itu. Ya memang kita menyiapkan khusus supaya teman-teman untuk itu. Ya memang yang akan jadi evaluasi juga catatan kritis ini ke depan kalau terkait dengan anggaran. Jadi terima kasih atas catatan kritis yang nanti jadi bahan evaluasi Bawaslu untuk proses rekrutmen di waktu mendatang. Ini ada lagi catatan pernyataan dari sahabat Bawaslu, harusnya bikin peraturan nih, kenapa
anggota Panwascam yang sudah pernah menjadi kenapa peserta kandidat untuk Panwascam yang pernah menjadi anggota Panwascam dulunya kenapa diikutkan kembali di seleksi ini gitu? Apakah ada ketentuan untuk batas masa kerja Panwascam seperti halnya komisioner di RI, misalkan 2 periode atau seperti itu, Pak? Di ad hoc tidak ada. Tidak ada. Tidak ada aturan di peraturan Bawaslu, tidak ada aturan. Cuma di apa namanya, justru dengan soal online CAT justru banyak yang gugur yang pengalaman. Kami lagi mencoba melihat berapa persentase sih yang pengalaman Panwascam yang gugur di CAT kemarin. Justru setahu saya itu banyak yang baru yang lolos. Oh, malah yang baru ya? Iya, banyak yang baru yang lolos. Jadi kan ini memberikan kesempatan yang sama seluas-luasnya, baik yang baru maupun yang lama. Ya, ini ada yang tanya juga nih, Pak. Jadi dia mendaftar Panwascam, udah tes tulis, lanjut ke tahap wawancara. Nah, kemudian ada 2 orang yang chat nanya-nanya soal rekomendasi. Maksudnya gimana ya? Maksudnya ini gimana ya, Pak ya? Mungkin Bapak rekomendasi itu perlu. Rekomendasi dari ini kalau dia kan yang saya katakan tadi. Rekomendasi terkait kalau dia PNS, kalau dia pemerintah, rekomendasi kalau dia mau berhenti, itu kan penting sekali. Itu mungkin maksudnya. Kan di apa namanya di edaran kita kan rekomendasi bagi PNS atasan langsung. Ada kan itu. Izin. Rekomendasi dalam bentuk izin dari atasan. Kalau yang lain sih nggak tahu saya ada ya. Setahu saya nggak ada. Ya, jadi ini ada laporan dari ada laporan melalui medsos bahwa ada panitia yang menghubungi peserta secara langsung begitu dan menanyakan apakah dia memiliki rekomendasi dari siapa nih dan bagaimana Bawaslu bisa menjelaskan tentang hal ini, Pak? Rekom itu di seleksi ada 2. Rekom dalam bentuk izin kalau dia PNS. Kemudian yang kedua rekom dari Tuhan. Di luar itu nggak ada. Itu aja. Nggak ada yang di prosedurnya itu. Yang lain saya nggak tahu. Ada yang membuat pernyataan juga, mohon dibatalkan dan diulang tes masuk Panwascam di Kabupaten Sumedang sebelum terjadi gejolak di masyarakat. Wah, ngeri sekali nih, Pak. Aneh orang yang tidak ikut tes bisa lolos, nggak masuk akal. Ini baru sebagian yang ketahuan, belum kecurangan lainnya. Mungkin bisa jadi nilai yang direvisi, awas kayak masyarakat bukan anak kecil. Wah, ini agak sedikit, ini ya vulgar kata-katanya. Masalahnya, ini bagaimana Pak menanggapi ini, Pak? Yang bersangkutan lolos Panwascam sekarang atau sampai di mana? Itu. Nah, ini kurang tahu sih, Pak. Coba kita nanti cek di mana kalau ada lolos. Nah, ini kan kita akan klarifikasi aja. Kalau memang ini ya dia lolos sekarang ya itu pasti akan bermasalah. Dia dibatalkan. Yang bersangkutan. Itu dia tidak ikut tes apa semua. Dan orang yang terlibat, siapa terlibat saja kita akan proses. Orang tidak ikut tes kok, kenapa dia lolos? Kenapa bisa lolos begitu tidak ikut tes? Itu diklarifikasi. Justru ini. Tapi prosesnya tetap jalan. Orang yang ikut kan, yang lain kan tetap jalan saja. Cuma bisa saja kalau dia lolos sampai tahap sekarang, itu saja. Jadi ini belum tahu ini dia lolos di mana. Belum tahu kebenaran ini seperti apa ya, Pak ya. Dia apakah memang benar terjadi atau tidak, kita masih belum tahu juga ya. Ini lolos di mana? Ini lolos di seleksi berkas atau di mana? Kan kita nggak tahu. Yeah. Atau lolos di tes tertulis apa? Kita perlu ini. Kita perlu kupas lebih lanjut ini, Pak. Perlu kita klarifikasi juga. Dan ada info juga nih, Pak, di satu kecamatan itu terdapat 2 saudara kandung yang lolos tes. Itu bagaimana, Pak? Yang lolos tes Panwascam. Di aturan kita kan siapa saja bisa. Tapi tidak boleh yang terpilih itu sesama penyelenggara pemilu. Oh, begitu. Artinya kalau masyarakat umum nggak masalah bukan, ya? Sesama dilarang itu kalau apa namanya yang menikah penyelenggara pemilu, suami istri itu nggak apa-apa, cuma maksudnya etis, secara etis bisa saja ada
ada kejadian kakak beradik tapi beda ini. Tidak ada masalah, siapa saja kan beradik. Cuma di regulasi kita memang yang cuma di ini kan kalau terkait dengan menikah sesama penyelenggara pemilu. Itu misalnya kan gini, Bawaslu baru memberhentikan misalnya di Payakumbuh. Iya. Anggota Bawaslu kita berhenti karena menikah dengan sesama penyelenggara pemilu. Tapi kalau kakak beradik, walaupun tinggal pilihan saja teman-teman Panwas Kecamatan untuk itu. Tapi nggak tahu laporannya sampai sekarang gimana perkembangan. Itu. Dan mungkin satu lagi nih Pak. Ini mungkin menjadi pertanyaan untuk seluruh sahabat Bawaslu ya Pak ya. Sebetulnya apa jaminan bahwa Bawaslu ini telah melakukan seleksi Panwascam dengan jujur dan adil? Oh begini, Bawaslu kan sebenarnya begini. Bawaslu kan ini Bawaslu RI bertugas mempersiapkan proses agar supaya semua masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat bisa ikut. Yeah. Tugas apa Bawaslu mempersiapkan panduan. Yeah. Ikhtiar Bawaslu itu salah satu pokok itu adalah mempersiapkan tes online. Supaya siapa saja bisa masuk. Supaya tidak ada, walaupun memang ada 14 provinsi, karena keterbatasan internet, jaringan, dan fasilitas, dan beberapa daerah yang memang tidak bisa dilaksanakan. Misalnya Papua. Itu. Tapi sebagian besar kan di 514 kabupaten kota di Indonesia melaksanakan secara online. Itu ikhtiar Bawaslu yang memang semua mendapatkan kesempatan yang sama. Walaupun memang ada beberapa kekurangan. Tadi yang saya katakan dari awal, orang yang sudah berpengalaman pun ada yang gugur justru di seleksi tertulis. Yang kita sih sudah mengingatkan ke teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota dengan supervisi Bawaslu Profesi agar supaya nantinya prosesnya bisa berjalan dengan baik. Ini pun ketika sudah diumumkan, Panwascam terpilih, kalau masih ada masalah, masih ada calon Panwascam terpilih yang misalnya parpol, kalau terkait dengan hal yang lain ya masih bisa diproses untuk bisa saja dipending pelantikannya, atau kalau sudah dilantik bisa saja di proses pemberhentian. Itu ikhtiar Bawaslu dilaporkan, kita bisa lakukan ini. Walaupun juga memang sekarang ada gejala misalnya namanya dicatut di Sipol. Sekarang ada laporan juga. Iya. Itu gitu. Bawaslu ikhtiarnya begini kan, Bawaslu kan sudah mengeluarkan juga surat edaran Bawaslu nomor 25 tahun 2022 mengingatkan tentang proses ini bisa berjalan dengan baik. Termasuk kita sebenarnya sudah buka hotline call nomor hotline Bawaslu untuk melaporkan setiap dugaan penyimpangan rekrutmen Panwascam. Jadi Bawaslu lagi memantau prosesnya. Memang ada beberapa laporan yang juga kita tetap meminta kawan-kawan Bawaslu Provinsi untuk melakukan supervisi, asistensi, pembinaan, sekaligus memproses. Teman-teman yang kewenangannya kan di Bawaslu Kabupaten Kota. Apabila ada dugaan-dugaan penyimpangan. Kalau bisa melakukan tindakan-tindakan untuk memperbaiki hal-hal yang terkait dengan penyimpangan-penyimpangan itu. Nah, nanti Bawaslu memantau di tingkat pusat. Gitu. Ya, memang ini secara keseluruhan memastikan prosesnya bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya. Semoga benar seperti itu ya Pak ya. Amin, amin. Ya mungkin ini terakhir ya Pak ya. Mungkin ada closing statement dan pesan dari Bapak untuk seluruh Panwascam yang sudah terpilih dari Sabang sampai Merauke. Oke, bagi kawan-kawan Panwas Kecamatan yang baru terpilih, saya ucapkan selamat. Ini saatnya Bapak Ibu saudara sekalian untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa ini. Kita ada dan akan bertugas untuk mengawal penyelenggaraan pemilu di Indonesia supaya nantinya pemilu bisa terselenggara dengan baik, terselenggara secara berintegritas dan bermartabat. Di tangan kita lah pemilu Indonesia ke depan bisa dibawa kemana. Di tangan kita lah pemimpin Indonesia akan dipastikan dipilih sesuai dengan amanah rakyat,
di tangan kita lah, termasuk juga dan terutama Ibu Bapak, yang akan memastikan bahwa proses pemilu yang akan diawasi secara ketat agar supaya nantinya pemilu Indonesia akan benar-benar pemilu yang bersih, pemilu yang bermartabat, dan pemilu yang berintegritas. Banyak selamat sekali lagi kepada Bapak. Tetap jaga kesehatan. Ini merupakan awal bagi kita semua untuk melangkah ke depan supaya nantinya kita akan sukses penghapusan pemilu, sukses pemilu Indonesia, yang nantinya ke depan kita akan sukses bersama-sama. Tetap jaga integritas dalam melaksanakan tugas, tingkatkan kualitas dengan terus menambah pengetahuan kepemiluan agar supaya nantinya kita terus meningkatkan kemampuan kita dalam memahami regulasi sehingga mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati Indonesia. Salam awas kita semua. Terima kasih. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Ya, sahabat Bawaslu dan seluruh Panwascam yang terpilih, itu dia pesan singkat namun dalam begitu ya dari Pak Kordif. Semoga dapat ternotis oleh semua Panwascam yang telah terpilih dan seluruh sahabat Bawaslu dari Sabang sampai Merauke. Ya, sahabat Bawaslu, kita sudah membahas secara tuntas mengenai segala hal yang berkaitan dengan rekrutmen Panwascam dan juga semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul serta isu-isu yang berkembang, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di media sosial maupun layanan pengaduan dari sahabat Bawaslu sudah kita munculkan dan sudah kita tanyakan secara langsung kepada Kordif kita. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Herwin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Bawaslu RI ini dan juga telah membagikan cerita, pengalaman, ilmu serta informasinya kepada seluruh sahabat Bawaslu. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Bawaslu yang telah berkenan untuk mengikuti podcast Bawaslu RI ini. Semoga apa yang telah kita perbincangkan dan disampaikan oleh Pak Kordif dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan nantikan episode-episode podcast Bawaslu RI berikutnya, dan tentunya hanya akan ditayangkan di kanal YouTube Bawaslu RI. Dan teman-teman sahabat Bawaslu semuanya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Tapi komennya yang baik-baik ya sahabat Bawaslu ya. Sebelumnya kita jargon dulu ya Pak ya. Ayo awasi bersama pemilu 2024. Ya, sampai ketemu lagi sahabat Bawaslu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.